Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bada khalaqal insani min tin wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, dan alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi bekal kita menghadap Allah nantinya. Amin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, tentu atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan kita mampu mensyukurinya dengan meningkatkan kualitas iman, takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada arwah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua istiqamah menjadi umat beliau, sehingga harapannya nantinya di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya, sehingga kita berhak untuk memperoleh syafaat ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian, pada pagi hari ini selesai kita sholat subuh, kita tidak kembali langsung ke rumah kita masing-masing, namun kita duduk sejenak di masjid ini, tentu dalam rangka bertolakul ilmi. Memang kita harus senantiasa bertolakul ilmi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntunlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Selagi hayat di kandung badan, maka tidak ada kata-kata berhenti untuk menuntut ilmu. Dan dengan ilmu yang kita peroleh, tentu satu harapan mampu meningkatkan kualitas iman, takwa serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya yakin, saya percaya jamaah sekalian yang kita insya Allah eksis di dalam mengikuti setiap kegiatan keagamaan, tapi memang perlu selalu kita duduk bertolakul ilmi agar supaya juga saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati di antara kita. Karena terkadang sebab kesibukan kita sehingga kita lalai bahkan lupa. Yang terkadang juga kalaulah boleh diibaratkan HP, kalau sudah dia dipakai lama-lama low baterainya, ya kan? Perlu dicas balik. Jadi hari ini, subuh ini perlu dicas. Walaupun mungkin dengan suasana subuh ini yang enaknya tidur, betul Pak ya? Jadi saya tak
Mungkin niat-niat kalau ini biar dicasnya kan, biar lebih full lagi baterainya, ingatan kita ya kan. Ini tapi karena waktunya subuh, jadi kadang-kadang zikir yang dibawa imam tadi terasa kurang panjang. Mendengar dosia sambil berzikir malu-malu, kira apa? Rupanya tidur ya kan. Bela jamaah sekalian, yang ingin saya sampaikan pada subuh kali ini berkenaan dengan sikap khauf dan juga sikap roja. Sikap khauf dan roja ini penting bagi kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Secara singkatnya, yang pertama khauf, yang berasal dari bahasa Arab khafa yakhafu khaufan, ada rasa takut. Takut kepada siapa? Tentu tidak lain tidak bukan sebagai orang beriman adalah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena rasa takut kepada Allah sehingga apa? Mampu memunculkan menjadi satu motivasi ketakwaan kita kepada Allah dengan ketakwaan tersebut wa yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Bapak Ibu jamaah yang tak takut sama Allah dengan adab Allah, ya kan? Jadi mari kita menumbuhkan sikap khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi satu motivasi muncul ketakwaan kita kepada Allah. Sebab kalau sudah muncul ketakwaan kita kepada Allah, di mana ulama mendefinisikan takwa menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalau Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa, at-taqwa wal khawfu bil jalil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Takwa itu adalah takut kepada Allah. Orang yang khauf, takut kepada Allah, berarti dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Wal khawfu bil jalil, takut kepada Azza wa Jalla, kepada Allah. Akan apa? Azab dunia akhirat. Setiap yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di hadapan manusia, Bapak Ibu jamaah sekalian, bisa kita agak kelok-kelok 9, ya kan? Ya kan? Betul banget. Bisa tidak agak kelok-kelok 9. Walaupun kadang-kadang begitu jumpa apa udah mulai berpaling, ya kan? Nampak karena kalau kita yang salah itu nampak itu, Pak. Betul banget. Dari harakat kita, gerak tubuh kita, ya kan? Sama lah Pak. Kita itu kadang-kadang pas nggak punya SIM, nampak polisi cuma berdiri aja dia udah GR, jadi agak bingung, ya kan?
berusaha menghilangkan sifat-sifat mazmumah yang tercela, iri, sombong, angkuh, coba, tapi yang muncul adalah sifat mahmudah, ya kan? Sifat yang terpuji, hati yang selalu bersih, yang selalu bersyukur, selalu tawadhu, ya kan? Hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qana'ati bil qalil. Sebab muncul takwa dan menurut Ali bin Abi Thalib, takwa yang kedua adalah wal qana'ati bil qalil. Qana'ah, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Sehingga apa? Berusaha menghilangkan nafsu lawamah. Apa itu? Nafsu serakah, coba kan? Kita nikmat manusia yang terkadang sulit, sifat qanaah, ya kan? Rasa cukup atas nikmat Allah. Kadang-kadang kita ini sifat lawamanya, serakahnya. Dapat satu nak dua, dapat dua nak tiga, dapat tiga nak empat dan selanjutnya. Betul kan? Tak dipikirkan orang lain. Tapi kalau orang yang bertakwa, insya Allah dia selalu qanaah, selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan. Dan kalau bicara urusan duniawi, memang tak akan habis-habisnya, betul? Bahkan terkadang sebab dunia ini kalaulah tidak ada rasa khauf kepada Allah, ya kan? Segala cara kita lakukan, bahkan merugikan orang lain, sehingga apa? Tidak ada rasa takut kita kepada Allah akan ada Allah, ya kan? Yang bukan hak kita, kita ambil. Yang penting apa yang menjadi keinginan kita tercapai. Kita katakan tidak adanya rasa khauf, sehingga tidak ada rasa takwa kita kepada Allah, tidak ada rasa bersyukur kepada Allah, sehingga tidak ada orang merasa puas terhadap nikmat yang Allah berikan. Ternyata Pak, apapun yang kita kejar di dunia ini, pada akhirnya berhentinya sampai di mana? Ketika ajal tiba, ya kan? Tak habis-habis. Terus kita kejar dunia itu, tak selesai-selesai, tak sampai-sampai finishnya. Finishnya kapan? Ketika ajal sudah tiba, ya kan? Israel datang memanggil, dia akan selesailah urusan duniawi. Apa yang kita cari tak tinggal. Kadang-kadang gara-gara yang dunia ini jauh dari kita daripada Allah, yang bahkan gara-gara dunia ini terkadang putus sekali silaturahim di antara kita. Tak mementingkan lagi bagi kita silaturahim, ya kan? Kenapa? Ya, tidak ada qanaah. Wal isti'dad li yaumir rahim. Orang yang takut kepada Allah akan azab Allah, sehingga muncul nilai ketakwaan. Dan menurut Ali bin Abi Thalib yang ketiga adalah isti'dad li yaumir rahim. Orang yang takwa adalah orang yang dia jadikan hidupnya untuk bukan mencari bekal untuk hari kiamat. Dijadikannya tentu hidupnya adalah ibadah kepada Allah. Berusaha setiap aktivitas dijadikan bernilai ibadah kepada Allah. Bukan sebatas mengaji ibadah, ya Pak kan? Dapat pahala. Bukan sebatas berinfak, bersedekah, kan gitu kan? Tapi juga dalam kehidupan masyarakatnya, kegiatannya berusaha bernilai ibadah, gotong royong, ya Pak, di samping membersihkan lingkungannya dan ibadah, betul kan? Kenapa? Ya sudah jelas kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia yang menginginkan ibadah. Makna ibadah itu cakupannya kan luas. Memang yang paling utama adalah ibadah sholat. Tapi kita juga Pak, sebagai seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangga, mencari nafkah bukan sebatas sebagai tanggung jawab seorang suami memenuhi kebutuhan keluarga, tapi dengan kita langkah awal bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, niatkan ibadah kepada Allah, ya kan?
Sehingga apa? Kalau sudah diniatkan ibadah kita dalam bekerja, kita berusaha bekerja dengan penuh tanggung jawab. Betul tak? Enggak pula sampai tempat kerja, ya kan? Pulang. Itu coba kan? Kita cuma cari itu sudah tanggung jawabnya saja kan? Enggak mau dia kerja capek-capek, ya kan? Jadi kita berusaha. Setiap apa yang kita lakukan harapannya bernilai ibadah. Tentu setiap ibadah yang kita lakukan tentu memperoleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketua DKM dan kita ibadah, ya Pak, betul kan? Di kadang-kadang Pak, yang sudah jelas-jelas masjid, tentu itu adalah apa yang kita lakukan menjadi ketua DKM, ketua pembangunan bernilai ibadah itu Pak, pahala, betul kan? Cuma kadang-kadang bisa nilai tak jadi nilai ibadah, rusak nilai ibadah, ya kan? Sebab apa? Muncul terkadang kalau tak kenal, tak keluar masjid itu kan ya. Padahal apa bisa dia sendiri membangun masjid itu Pak? Padahal cuma mengkoordinir saja, ya kan? Nah, sudah ada bagian masing-masing, bagian penggalangan dana, berangkat, ya kan? Kutip setiap sebulan sekali ke masyarakat. Ada yang ngasih 50.000, ada 20.000, ya kan? Nah, yang penggalangan dana pun harus diniatkan ibadah, ikhlas melaksanakannya, ya Pak kan? Nah, kenapa? Karena masyarakat ini beda-beda ini. Kadang-kadang nampak yang ikhlas itu secara doanya belum lagi awak datang, datang kawan cuma sekandung 50, ya kan? Ada yang kurang kadang-kadang, ya kan, setengah inilah sudah 2 kali awak assalamualaikum, assalamualaikum, pura-pura dia tak dengar, ya kan? Nah, begitu dengar pun salam, udah jelas awak bagian kutip ditanya ngapain Pak, katanya lagi kan, ini ngambil apa? Infak, ya kan? Infak apa Pak? Pembangunan masjid. Ntar Pak ya, nunggu awak mau bangun masjid, ya kan? Nah, awak pikir pilih mana awal yang besar itu, ya kan? Malah muncul 10.000, alhamdulillah. Kita kayak setengah juta, ya. Apa yang tak ikhlas, ya kan? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ini pasti Pak Turki ini kan? Infak ini, ya kan? Diutus anak-anak kau tengok dulu, intip dulu jendela. Iya mak, Pak Turki itu mak mau infak mak. Udah bilang aja, mak masih apa? Masih ke pasar, ya kan? Tapi ngintip juga di jendela, ya kan? Rupanya tak sadar, tahu ya kan? Mana mamamu ke pasar? Ya bilanglah kalau ke pasar, ya. Jangan ngintip-ngintip di jendela, gitu ya kan? Maka kita niatkan ibadah. Orang yang takut kepada Allah, dia jadikan hidupnya bernilai karena ibadah kepada Allah, disiapkan semuanya. Bukan sebatas rutinitas harian, tapi bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebatas sholat, bukan sebatas ngaji yang maksud dengan ibadah, bukan sebatas kita menjadi ketua pembangunan masjid, bahkan mencari nafkah berusaha kita bernilai ibadah, bahkan dalam kehidupan aktivitas kita di masyarakat berusaha bernilai ibadah. Kalau sudah bernilai ibadah, yang berat akan terasa ringan, betul kan? Yang berat terasa ringan. Kita punya rileks dalam melaksanakannya, kenapa? Ibadah. Jadi tidak terasa berat, tidak terasa menjadi beban. Maka berusaha kita. Dan kata Allah Subhanahu wa taala juga, orang yang dalam dirinya ada sikap khauf, apa kata Allah dalam surah An-Nazi'at? Wa amma man maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Allah,
wa nahan nafsa 'anil hawa, maka dia akan mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu. Tentu yang dimaksud sini hawa nafsu yang dibalut dengan hawa nafsu syaitan, betul Pak? Yang termasuk yang tadi nafsu lawamah, serakahnya. Jadi kalau kita sudah tidak ada khauf kepada Allah, Bapak Ibu jamaah sekalian, tak mampu mengendalikan nafsu serakah kita. Tapi kalau adanya khauf atas kekuasaan Allah, maka dia juga akan mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu, keserakahan. Sehingga anggota tubuhnya mampu dia pelihara. Tangan mampu kita pelihara, tak mampu dia melanggar kita, ya kan? Benar, jangan sampai apa yang masuk ke dalam tubuh kita yang bukan menjadi hak kita menjadi darah daging yang bukan hak kita. Sebab apa? Itulah salah satu sebab rusaknya moral, rusaknya ibadah kita, malas rasa beribadah kepada Allah. Kenapa? Itu tadi sebab ada masuk makanan, minuman yang bukan menjadi hak kita. Kenapa? Nafsu serakah. Sehingga jauh diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha biar tetap istiqomah ibadah kita kepada Allah. Maka kita berusaha takut kita kepada Allah, sehingga apa, kita mampu mengendalikan diri kita dari apa? Dari nafsu serakah kita, dari nafsu yang dibalut oleh syaitan. Ya sudah namanya syaitan Pak, betul kan? Mana pula lah ke jalan siratal mustaqim, betul kan? Sebaliknya, tak ada syaitan pula membimbing kita ke jalan yang benar, ya kan? Maka kita harus mampu. Sebab apa? Kalau kita ada rasa khauf kepada Allah, mampu kita kendalikan hawa nafsu kita. Nafsu serakah, nafsu yang akan menjerumuskan kita tentu apa? Kepada dosa, ya kan? Apalagi kita Pak, orang yang taat ibadah kepada Allah dengan sholat kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan kata Allah. Maka kita harus berusaha. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka kalau orang yang takut akan Allah, akan kuasa Allah, akan azab Allah, ia mampu mengendalikan hawa nafsunya dari nafsu amarah, dari nafsu lawamah menjadi nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sampai tadi. Mampu mengendalikan hawa nafsunya, nafsu lawamah, nafsu amarah, dijadikan nafsunya nafsul mutmainnah, yang jiwa yang selalu tenang, jiwa yang selalu berzikir kepada Allah, jiwa yang selalu bersyukur, ya kan? Jiwa yang selalu qanaah, jiwa yang selalu dekat kepada Allah dengan segala macam ibadah yang kita lakukan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kita kepada Allah. Mengakhiri hayat kita dengan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tenang, membawa ridho Allah, sehingga apa? Masuk ke dalam surga Allah. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita mampu menumbuhkan sikap roja, suatu pengharapan, berharap, tentu maksudnya hanya kepada Allah. Jadi kan selalu berharap banyak kepada manusia.
ya kan? Bukan melobi berjamaah, tapi caleg yang dilobi dia kan? Artinya apa? Tugas kita itu ikhtiar, doa, tawakal, ikhtiar usaha, ya kan? Usaha tentu usaha yang diridhoi oleh Allah, ya kan? Yang juga dibarengi dengan khaufnya kepada Allah, kan gitu kan? Sehingga usaha itu tetap yang diperbolehkan. Kita hanya bermohon kepada Allah. Iktimat kita, sandaran hidup kita kepada Allah. Karena kita ya setiap sholat kita baca Al-Fatihah itu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul itu. Ibadah dulu. Ibadah kita perbaiki, mudah-mudahan secara otomatis pertolongan Allah itu ada, ya kan? Nah, apa yang kita lakukan hanya kita berharap kepada Allah. Satu iktibar melalui ayat Allah dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang berhijrah dari yang tidak baik kepada yang lebih baik, dari yang tidak beriman dan menjadi beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah, itulah orang-orang yang mengharap yarju, rojaan, berharap daripada Allah. Semata-mata ia mengharapnya kepada Allah. Mengharap apa? Rahmat Allah. Rahmat apa? Kasih sayang Allah. Kalau ikhtiarnya sudah benar, diiringi lagi dengan ibadah kepada Allah, doanya kepada Allah, mudah-mudahan mendapat rahmat Allah, diridhoi oleh Allah setiap ikhtiar kita. Allah ridho dan Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga apa? Apa yang kita inginkan Allah berikan, Allah kabulkan, Allah ijabah, ya kan? Kenapa? Ya itu tadi. Berhijrah kita karena Allah, mengharap ridho Allah. Jadi kita harus betul-betul dalam hidup ini kita berusaha. Setiap ikhtiar kita hanya mengharap kepada Allah untuk dijawab oleh Allah. Ikhtiar kita Allah ridhoi, ikhtiar kita kiranya senantiasa mendapat rahmat Allah. Sehingga apa? Kita tenang hidup, betul. Kalau kita sandaran hidupnya kepada Allah, kita tidak gelisah. Tapi kalau kita sandaran hidupnya kepada manusia, ya siap-siaplah kita kecewa, betul tak? Nah, siap-siap kecewa. Kadang-kadang yang kita lakukan, yang kita berikan tidak didasari dengan niat ikhlas, ya kan? Kenapa? Karena mengharap tadi. Ku beri, harapannya kembali memberi, kan begitu Pak? Tapi mari kita berusaha, kita munculkan dalam diri kita sikap rojaknya kita itu, bermohonnya, mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullah, mengharap rahmat Allah. Jadi betul-betul kita berusaha. Apa yang kita lakukan dari setiap ikhtiar kita, maka kita berharapnya kepada Allah, bermohonnya hanya kepada Allah. Wa dzakarallaha katsiran, tentu banyaklah kita berzikir mengingat Allah. Coba. Biar apa? Ikhtiar kita, harapan kita dijawab oleh Allah.
berharapnya hanya kepada Allah. Kita tugas cuma ikhtiar, usaha, doa, tawakal kepada Allah. Banyak kita ibadah, banyak kita berzikir kepada Allah. Karena kalau berharapnya kepada manusia, siap-siaplah kecewa. Tahulah pantang tumpah. Jangan lupa ya, siap 86. Masih belajar lagi, siap 86. Pokoknya jangan takutlah. Enggak nanggung-nanggung, kami dudukkan. Malah besok duduk kawan. Dan kecewa kenapa? Kecewa. Alasan apa? Apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita beri adalah alasan ngumpat betul. Jadi ngumpat. Hati-hati. Maka di tahun ini juga ya, tahun politik ini perlu, ya kan? Ada rasa takut kepada Allah sehingga muncul ketakwaannya, sehingga tetap pada jalurnya Shiratal Mustaqim, ya kan? Kemudian rojaknya juga hanya kepada Allah. Itu tadi saya katakan. Pada kesimpulannya ikhtiar, doa, tawakal, selesai, ya kan? Urusan Allah. Tidak usah kita pening-pening. Tenang juga kita dalam berusaha. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita subuh ini, yang mudah-mudahan betul-betul dalam hidup kita ini sebagai orang beriman, karena hidup ini adalah singkat. Setiap apa yang kita lakukan kita berkorban di hadapan Allah, jalan masing-masing, jalan masing-masing. Gak ada nanti menghadap berkelompok, bergolongan, bersuku, ya kan? Tapi masing-masing kita. Maka selagi hayat dikandung badan, kita munculkan sikap khauf kita kepada Allah, sehingga dari sikap khauf muncul ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana yang mungkin saya sudah sampaikan tadi. Kemudian juga kita namanya manusia, hidup di dunia, tentu kita butuh dunia, kita ikhtiar usaha. Maka ikhtiar kita mari berharapnya hanya kepada Allah, untuk Allah ijabah, Allah ridhoi, dan Allah rahmati setiap ikhtiar yang kita lakukan. Dengan demikian kita dalam menjalani hidup ini ada rasa ketenangan, ada rasa kebahagiaan. Kalau orang yang sudah berusaha memunculkan khauf rojanya kepada Allah, maka tentu akan merasakan kebahagiaan, ketenangan hati. Sebab apa? Dia tahu bahwasanya karunia Allah itu luas, kita harus jaga ridha Allah, dan juga dia tahu rahmat Allah itu selalu ada. Lebih kurang saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya